Halo kalian, puji Tuhan baik. Adik-adik di rumah apa kabar? Kalian dan kali harap semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, kali ini jumpa lagi dalam ketemu ibadah sekolah minggu. Untuk itu, kalian dan kali ajak kita semua angkat satu pujian yang berkata, Halo, ola, ola. Lagu ini bisa dinyanyikan secara berpasang-pasangan. Untuk itu, ayo kita coba sama-sama. Kalian masih semangat kosong untuk puji Tuhan. Kalian ini masih terus semangat kan? Kira adik-adik dong ini di rumah dong masih semangat kosong Kalian deh. yakin sekali dong pasti masih semangat. Masih pagi loh Kak. Iya betul. Berarti potong sambung lagi lagu yang lebih semangat dari yang lagu pertama. Kira-kira lagu apa Kak? Aha, Yesus terang dunia. Oh kali itu lagu juga Ya bersemangat. betul. Nah adik-adik dalam kondisi tetap berdiri, kotong sama-sama menyanyikan lagu Yesus terang dunia. Baik adik-adik, mari kita ambil sikap doa yang benar. Kita masuk dalam doa pembukaan sekaligus dengan doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepada hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih sayang Tuhan, Engkau masih menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih bisa dapat bersekolah minggu, walaupun sekolah minggu kami terjadi di rumah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca sedikit daripada bagian firman Tuhan. Sebelumnya itu Tuhan, mari Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti apa maksud dan tujuan dari firman-Mu hari ini Tuhan.
dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan masa kecil kami Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, karena hanya dan dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kak Aldi, Iya, Kak. tadi kan ketong su menyanyi lagu yang semangat tadi itu ada dua lagu. Betul. Terus ketong su berdoa juga. Betul. Dan ketong sudah membaca firman Betul Tuhan. Kak Aldi. Berarti sekarang ketong akan Mendengarkan firman Tuhan. betul sekali. Jadi kalau mau ketong mau dengar cerita firman Tuhan, kira-kira ketong harus kemana Kak Aldi? Duduk manis dan lipat tangan. Ya, supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat ketong dengar dengan Baik. Kalau begitu, selamat menyaksikan adik-adik. Shalom adik-adik. Kita semua pasti tahu dan punya lampu di rumah masing-masing. Juga pasti mengerti apa fungsi lampu. Lampu diciptakan sebagai alat penerang yang membantu kehidupan kita di malam hari. Coba adik-adik bayangkan jika lampu tidak pernah ditemukan. Pasti kita akan sulit beraktivitas ketika gelap. Nah adik-adik, terang sendiri memiliki arti sesuatu yang kelihatan dengan nyata dan jelas. Begitu pula dalam kehidupan kita, Tuhan menciptakan terang agar kita dapat melihat yang tidak kelihatan dan juga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adik-adik, tema cerita minggu ini adalah Jadilah Anak Terang. Sebagai manusia, kita bukan saja anak dari orang tua kita, tetapi kita juga merupakan anak dari Bapa kita yang di surga. Karena kita merupakan anak dari Bapa yang di surga, maka kita harus bisa menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Karena Bapa yang di surga yang merupakan sumber terang menghasilkan kasih, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Adik-adik, jika demikian, maka kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus melalui orang tua, keluarga, dan gereja, kita harus sanggup menunjukkan sikap hidup kita yang menggambarkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak terang, terkhususnya di tengah kehidupan kita bersama keluarga? Mari kita saksikan video berikut ini. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Ayam berkokok dan burung-burung berkicau menandakan dimulainya hari yang baru.
Inilah bukti anugerah dan berkat dari Tuhan yang patut kita syukuri. Tetapi ada yang berbeda di pagi ini. Yohans adalah seorang anak laki-laki yang duduk di bangku kelas 1 SMP. Pagi ini, ia terbangun dari tidurnya dan hal pertama yang diingat olehnya adalah HP dan game yang sangat digemari olehnya. Sehingga dia menjadi lupa untuk berdoa sebagai rasa syukur atas hari baru yang sudah Tuhan berikan. Bahkan, dia lupa akan hal-hal sederhana yang bisa ia lakukan seperti merapikan tempat tidurnya. Pagi itu, Yohans hendak menikmati sarapannya. Karena keasyikan pada game kesayangannya, dia jadi lupa berdoa ketika hendak memakan sarapannya. Seperti hari biasanya, Yohans mempersiapkan diri untuk bersekolah dari rumah. Setelah mandi dan berpakaian, dia langsung mengambil buku dan belajar tanpa meminta tuntunan dari Tuhan. Sehingga di tengah aktivitas belajarnya, dia mudah sekali tergoda untuk kembali bermain game. Walaupun Yohans dipengaruhi oleh game, ia tidak lupa membantu orang tua dengan melakukan tugasnya, memberikan makan pada hewan peliharaan mereka. Ini adalah sisi baik dari Yohans yang Yohans perlihatkan bagi kita. Setelah melakukan aktivitas hingga siang hari, Yohans pun beristirahat. Waktu terus berjalan hingga sore hari. Dan pada malam hari, Yohans kembali mengerjakan tugas sekolahnya. Tetapi dia tidak dapat berkonsentrasi karena lebih memilih menonton televisi dan melanjutkan game kesayangannya. Itu membuat Yohans menjadi lelah dan lupa untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Ia pun memilih untuk tidur dan lagi-lagi dia lupa berdoa sebelum tidur. Adik-adik, dari cerita yang sudah adik-adik saksikan, memperlihatkan pada kita bahwa terkadang kita juga sama seperti yang dilakukan oleh Yohans. Kita terlalu senang dan suka dengan game yang ada pada HP kita, sehingga membuat kita begitu sibuk dengan game tersebut daripada belajar dan melatih diri sebagai anak-anak terang. Berbeda dengan Yohans, Neisha adalah seorang anak yang baru berumur 6 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SD. Sekalipun masih kecil, Neisha sudah mau belajar untuk bisa menjadi anak-anak terang. Pagi ini, Neisha terlihat bersemangat untuk mengawali harinya. Dia bangun dari tidur, tetapi tak lupa untuk bersyukur melalui doa dan juga merapikan tempat tidurnya. Neisha ingat akan tanggung jawabnya sebagai anak sekolah. Tanpa perlu diperintah, dia langsung membersihkan diri dan bersiap untuk mengikuti kelasnya yang diawali dengan ibadah pagi bersama secara online. Menjelang sore, Neisha begitu asik bermain, sampai dia pun lupa untuk membantu kakaknya membersihkan rumah. Setelah bermain, dia ingat ada tugas sekolah yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, dia langsung mandi dan mengambil buku untuk belajar dan menyelesaikan semua tugas sekolahnya. Lagi-lagi, dia tak lupa mengawalinya dengan doa. Setelah selesai beraktivitas sepanjang hari, Neisha pun beristirahat dalam tidur malamnya. Dia kembali tak lupa bersyukur atas penyertaan Tuhan
yang sudah dia terima sepanjang hari ini. Adik-adik, dari Nesya kita ditolong untuk mengerti bagaimana menunjukkan sikap yang baik yang seharusnya kita lakukan sehingga kita dapat menjadi teladan sebagai anak-anak terang. Nah, adik-adik, kedua video tadi menjadi contoh yang menolong kita bagaimana seharusnya kita mempunyai sikap hidup yang benar sebagai anak-anak terang dalam kehidupan kita, baik di sekolah, baik ketika kita mau makan, mau tidur, atau melakukan aktivitas kita lainnya, bahkan ketika malam saat kita hendak beristirahat. Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar dan kita renungkan bersama dapat membantu kita untuk bersikap sebagai anak-anak terang di tengah kegelapan dunia. Amin. Aldi. Iya kali ya. Karena kita sudah dengar cerita, kita sudah nonton video-video contoh juga tentang kehidupan anak terang. Iya, Kak. Aduh, tadi itu video tuh terlalu banyak ajaran yang kayak harus Kak Ali petik dan harus Kak Ali pelajari serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, Betul, Kak. Aldi, dari itu video kita belajar bagaimana kita harus hidup sebagai anak Terang. karena ketika kita sudah mengenal Bapa yang di surga, maka kita adalah anak-anak yang harus mencerminkan apa yang Bapa ajarkan. Betul tuh, Kak? Betul, Kak. Nah, kalau untuk respon firman, kita akan kembali angkat satu pujian yang berkata, Aku anak terang. Aku anak terang. Kalian dan adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Betul, Kaldi, sebagai bentuk ucapan syukur kita atas semua berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Sudah terasa ketong su ada di akhir ketemu sekolah minggu ini hari. Iyo, betul kali ya. Tapi jangan sedih, karena pasti minggu depan ketong akan berjumpa lagi. Tuh. Nah, sebelum ketong akhiri ketong ibadah sekolah minggu ini hari, Kalia dan Kak Aldi ajak adik-adik semua kembali angkat pujian yang berkata, Ku mau jadi terang. Ku mau jadi terang. Ku mau jadi
Baik adik-adik sekalian, kita sudah sampai pada penghujung sekolah minggu kita pada saat ini. Untuk itu kita akan sama-sama menuntut ibadat pada saat ini dengan sama-sama berdoa. Karena itu Haris ajak kita semua untuk ambil sikap yang baik dan benar untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita tenang dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk waktu anugerah Tuhan yang masih Tuhan menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk sama-sama berkumpul dan kami sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur, kami belajar untuk menjadi anak-anak yang terang dimanapun kami berada. Dan biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh membawa kebenaran dalam setiap tingkah laku kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa buat persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kiranya Bapa memberkati apapun yang sudah kami berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati agar semuanya dapat berkenan ke hadapan hadirat-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang boleh menemui hari ulang tahun di minggu yang lalu. Bapa kiranya senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua, agar dalam penambahan usia mereka boleh terus menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kehidupan mereka Tuhan boleh memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan berpisah pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua dalam tugas aktivitas kami setiap hari yang akan kami lakukan di rumah maupun dalam bermain kami. Tuhan memberkati kami agar dalam masa pertumbuhan kami boleh menjadi anak-anak yang tumbuh, menjadi anak-anak yang terang, dan boleh memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami. Tuhan kiranya menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, demikian ketemu sekolah minggu ini hari. Jangan lupa mengerjakan lembar aktivitas yang sudah kakak-kakak bagikan ya. Iya, betul. Dan sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah. Tadi semua berkati. Shalom.